Lah wong kamu tuh kurus, berat badan kurang 5 kilo dari ideal kok takut gula sama nasi putih. Hanya karena kata orang-orang atau karena takut kena diabetes. Ya kamu itu sebenarnya kalau kamu ngurangin nasi tapi terus banyakin protein, entah daging, entah telur atau apapun, itu akhirnya di dalam tubuh juga akhirnya diubah menjadi gula atau glukosa. Ya, jadi orang yang diet karbo pun kalau memang dia membutuhkan kalori yang banyak, kan kamu kerja di lapangan, butuh kalori banyak, kamu jalan ke sono ke sini. Akhirnya simpanan lemakmu maupun simpanan proteinmu juga akan dipecah menjadi glukosa juga. Itu namanya gluconeogenesis. Jadi gini jalurnya secara singkat aja. Jadi ketika kamu makan nasi atau ketela ataupun roti apapun, itu diserap di usus, kemudian gula darah tinggi, ya kan, karena glukosa masuk, glukosanya tinggi di dalam darah. Nah itu menyebabkan aktifnya insulin untuk membawa gula darah atau glukosa tadi itu ke dalam sel-sel dalam tubuh. Ya, nah, pada saat itu juga kalau gulanya atau glukosanya itu cadangannya masih ada, masih tersisa, nggak untuk energi, akan disimpan di hati. Di gudangnya itu di hati utamanya. Kemudian juga di otot, juga ada di ginjal juga. Ya, ketika gula darahnya sedang turun, ketika perut kamu kosong panjang misalnya, nah itu temannya insulin yang bekerja, namanya glukagon. Glukagon itu bekerja untuk memberi sinyal untuk memecah cadangan glukosa yang ada di hatimu itu dipecah. Nah, namanya glikogen cadangannya itu. Nah, diubah menjadi glukosa, namanya glikogenolisis. Nah, terus kemudian ketika cadangan di hati kok udah minim, ada mekanisme kedua, yaitu cadangan protein, lemak. Ya, itu akan diubah menjadi glukosa juga. Jadi pembentukan gula atau glukosa dari bahan-bahan non-karbo. Ya, kan cadangan itu ada di otot, di ginjal, di usus juga ada. Nah, demikian juga yang di bawah kulitmu, di lemak-lemak. Nah, jadi gluconeogenesis namanya. Jadi pembentukan glukosa dari bahan-bahan non-karbo. Ya, bahannya itu misalnya yang dari protein itu ya, itu protein yang ada di tubuh kita dipecah menjadi asam amino, namanya asam amino glukogenik. Nah, asam amino glukogenik tadi sebagai bahan untuk pembuatan glukosa, termasuk juga yang dari lemak itu ya, yang dari lemak itu kan lipid ya, itu cadangannya itu ada dalam bentuk gliserol, ada bentuk laktat, pirufat, itu jalurnya juga akan terbentuk glukosa juga. Ya, jadi biarpun kamu makan apapun ya akhirnya akan menjadi sumber energi kalori tadi dalam bentuk glukosa. Jadi kalau kamu dalam kondisi defisit kalori kayak gini kok ngurangin karbo, ya kamu akan kurus terus dan kamu mudah lelah, mudah lemas. Kecuali kamu sudah misalnya kamu udah nambah karbo, nambah protein, juga nambah lemak ya, diet seimbang, dan berat badanmu udah ideal. Nah, ketika udah ideal, kamu mulai ngurangin karbo boleh. Jadi gini, kalau saranku ya, jadi bukan masalah ini jahat, ini nggak jahat. Nutrisi itu semuanya baik kalau dalam posisi seimbang. Makanya dulu tuh ada istilah 4 sehat 5 sempurna dulu. Sekarang yang penting itu kamu imbang. Ya karena kamu kerja lapangan.